Anda bahwa mekanika tanah kita adalah mekanika tanah jenuh air, di mana selalu diasumsikan bahwa tanah itu rongga-rongga yang dimiliki oleh tanah itu terisi oleh air, dan seluruhnya terisi oleh air atau dalam kondisi jenuh. Karena keberadaan air di dalam rongga tanah, ya, saat tanah itu mengalami pembebanan, ya, diberikan beban, maka air yang ada di dalam rongga tanah dan butiran-butiran tanah yang ada pada tanah itu, ya, pada satu masa tanah itu akan menerima beban luar yang diterapkan pada tanah tersebut. Lalu bagaimana proses penerimaan beban itu oleh tanah? Dalam hal ini adalah butiran dan rongga. Rongga yang dimaksud adalah rongga yang terisi air tadi. Nah, pada sub CPMK ini, ya, atau CPMK yang kelima ini, kita akan belajar mengenai tekanan total, tekanan efektif, dan tekanan air pori atau tekanan air, ya. Disebut air pori karena air yang berada pada pori-pori atau pada rongga tanah. Jadi kalau Anda mendengar istilah tekanan air pori, yang dimaksud adalah tekanan air pada atau tekanan air yang berada pada rongga atau pori-pori tanah. Lalu apa gunanya? Gunanya mengetahui tekanan total, tekanan efektif, dan tekanan air. Itu adalah dalam perancangan selanjutnya, ya. Baik Anda merancang daya dukung tanah, kemudian daya dukung tanah dalam terminologi Anda menyusun fondasi, ya, dan bagaimana stabilitas lereng, kemudian bagaimana Anda mendesain satu tubuh bendung gitu misalkan. Jadi tekanan efektif, tekanan total, dan tekanan air ini diberikan di Mektan 1 karena akan nanti dipakai secara luas, ya, pada kuliah-kuliah berikutnya yang terkait dengan mekanika tanah dan teknik fondasi, termasuk juga nanti khususnya mengenai bangunan-bangunan teknik sipil lainnya, ya, seperti bendung dan tubuh bendung. Okay. Oke, saya akan memulai mata kuliah ini. Saya harap Anda sudah sempat membaca, ya. Jadi, harapan saya begitu, sesuai dengan student based learning, ya, sehingga tidak banyak nanti hal lagi yang perlu dijelaskan karena saya anggap sudah membaca, ya. Nah, kita akan bicara tentang tegangan efektif, ya. Jadi judul CPMK-nya adalah tegangan efektif. Namun yang dipelajari nanti di dalamnya bukan hanya tegangan efektif, tetapi yang dipelajari adalah tegangan total, di mana tegangan total itu adalah sama dengan tegangan efektif ditambah dengan tekanan air pori. Ya. Di judul-judul buku-buku textbook yang lainnya itu biasanya judulnya adalah tegangan efektif atau efektif stres. Anda perlu mengingat kembali, ya, di awal kuliah di mekanika tanah ini saya tunjukkan gambar mengenai fase tanah yang terdiri dari butiran atau solid, kemudian ada rongga. Rongga itu bisa terisi oleh air sebagian, ya, atau terisi air sepenuhnya atau secara menyeluruh semua diisi oleh air, ya. Itu adalah statement pertama dalam kita belajar tegangan efektif, bahwa Anda sudah memahami mengenai fase tanah, ada butiran dan ada rongga. Nah, butiran padat dan rongga inilah akan menjadi subjek dalam mempelajari mengenai tegangan efektif.
Untuk bicara tegangan, ya, maka Anda akan dikembalikan dengan konsep tegangan. Mungkin Anda sudah mempelajari mengenai mekanika bahan dan lain-lain. Tegangan berarti ada suatu gaya, ya, yang bekerja pada satu bidangnya. Bidang dalam hal ini adalah luasan. Kemudian gaya itu bisa berupa pembebanan, ya. Jadi beban itu bisa dianggap sebagai gaya, ya. Pada faktanya memang seperti itu. Maka beban yang bekerja atau ya gaya yang bekerja pada suatu permukaan luas itu dipostulatkan sebagai tegangan. Atau tegangan adalah gaya yang diterima oleh suatu satuan luas atau gaya per satuan luas. Itulah tegangan. Itu konsep awal dari tegangan. Nah, kapan konsep tegangan ini terjadi? Gitu? Pada kejadian apa atau pada event apa di teknik sipil atau di mekanika tanah kita pelajari tegangan ini. Ya. Ini berhubungan dengan tadi sudah sempat saya sebut, ya, mengenai bearing capacity atau daya dukung, kemudian mengenai stabilitas, ya, baik stabilitas lereng atau timbunan, baik lereng alami maupun lereng buatan. Kemudian tekanan-tekanan tanah yang lainnya pada konstruksi-konstruksi di teknik sipil secara umum. Jadi semua konstruksi yang Anda bangun di atas tanah itu menjadi beban atau gaya. Kemudian luasan tanah yang mensupport atau yang mendukung dari konstruksi Anda itu adalah bidang luasnya. Sehingga tanah akan menderita satu tegangan atau mengalami satu tegangan atau tekanan, ya. Jadi bahasa tegangan dan tekanan di sini sebenarnya maksudnya sama. Ya. Jadi konstruksi Anda itu berlaku sebagai beban atau sebagai gaya, kemudian diterima oleh tanah, ya, pada satu luasan tertentu, sehingga berat dari gaya dari beban Anda diterima oleh luasan tanah tertentu itu memberikan besaran tegangan pada tanah. Nah, lalu tanah itu yang mana? Tanah itu adalah butir di lapangan, ya, di lapangan bahwa tadi sudah saya sebutkan kondisi tanah itu adalah jenuh. Jenuh di dalam kondisi jenuh di dalam tanah, ya, itu ada yang dipengaruhi oleh aliran, ya, karena ada suatu beda tinggi atau beda permukaan. Kalau ada air di dalam tanah tersebut, ya, airnya bisa mengalir. Pengaliran air di dalam tanah itu kita sebut sebagai rembesan. Nah, di lapangan bisa rembesan itu ada, bisa juga rembesan itu tidak ada. Kalau misalkan satu permukaan tanah dalam kondisi yang memiliki permukaan yang sama, ya, tidak ada perbedaan tinggi, maka airnya tidak mengalir. Jadi tidak ada rembesan di situ. Tapi kalau misalkan beda tingginya ada, ya, permukaannya memiliki beda tinggi pada tanah miring seperti misalkan pada permukaan tanah yang miring, itu rembesan sangat mungkin terjadi di situ, atau pengaliran di dalam air sangat mungkin terjadi. Ini nanti akan memberikan pengaruh juga kepada tekanan air. Ya. Ada tekanan air dalam kondisi hidrostatik, ada tekanan air dalam kondisi bertekanan. Ya. Memiliki tekanan akibat adanya beda tinggi atau head. Selanjutnya, ya, tegangan, kalau tadi konsepnya adalah beban, ya, dibagi satuan luas, lalu pada tegangan pada massa tanah, di dalam massa tanah, yang mana menjadi beban? Misalkan saya punya suatu permukaan, ya, permukaan datar, saya anggap sebagai kedudukan 00 gitu, ya. Kemudian saya ingin mengetahui tegangan tanah pada kedalaman tertentu, misalkan pada kedalaman Z meter dari kedudukan 00 tadi.
Lalu bagaimana besar tegangan pada elemen butiran tanah pada kedalaman Z tersebut? Maka tegangan itu tidak lain adalah di kedudukan Z itu, tanah yang berada di atas kedudukan titik Z tadi, itu adalah menjadi beban bagi elemen tanah yang berada pada kedudukan Z tadi. Sehingga bisa ditulis adalah tegangan pada titik Z atau sigma Z itu sama dengan berat volume tanah tersebut ya dikalikan kedalamannya. Kedalamannya berapa? H. H itu sama dengan Z. Ya. Jadi tegangan Z ya, tegangan elemen tanah pada titik Z atau sigma Z sama dengan gamma atau berat volume tanah itu sendiri dikalikan dengan kedalaman yang ditinjau. Dalam hal ini adalah Z. Sehingga sigma Z sama dengan gamma dikalikan Z. Atau secara umum, tegangan pada suatu elemen tanah ya, itu adalah besarnya berat volume dari tanah itu dikalikan dengan kedalaman yang tinjau. Sehingga kalau Anda lihat satuannya, berat volume misalkan satuannya adalah ton per meter kubik dikalikan dengan kedalaman tanah yang ditinjau adalah meter, sehingga didapatkan satuan tegangannya adalah ton per meter kuadrat. Jadi satuan-satuan ini baik sekali digunakan untuk mengontrol apakah hasil perhitungan Anda sudah benar. Ya. Nah, ini menjadi dasar yang kita gunakan untuk menghitung atau memahami konsep dari tegangan efektif. Tadi sudah disebutkan bahwa ada dua kemungkinan yang bisa terjadi di alam atau di lapangan, bahwa tanah itu memiliki kondisi air yang mengalir dan tidak mengalir. Sekarang kita mau bahas dulu mengenai tegangan ya, di dalam suatu masa tanah yang jenuh air ya, tetapi tidak ada pengaliran di situ. Artinya kedudukan dari elemen tanah ini ya di gambar ini itu tidak ada pengaliran di situ, ya tidak ada pengaliran. Nah, sekarang kalau Anda tinjau suatu titik tertentu, tadi saya sebutkan sebagai Z gitu, kalau di sini titiknya adalah A, kemudian kedudukan titik A tersebut adalah sedalam HA dari permukaan air. Ya, bukan dari permukaan tanah ya, dari permukaan air. Ya. Artinya tanah ini tergenang, maksudnya ya, ini tergenang. Kemudian tinggi tanah yang Anda tinjau itu adalah di titik A besar, maka kedalaman tanah dari muka air adalah HA. Dan Anda juga bisa menghitung berapa kedalaman titik A itu dari muka tanah ya, tinggal dikurangi saja, jadi ya HA dikurangi tinggi dari genangan. Kemudian konsep berikutnya bahwa ada butiran dan ada rongga. Ini sketsa saja untuk memudahkan pemahaman bahwa ada butiran dan ada rongga. Rongganya itu terisi air. Ya. Air yang mengisi rongga itu disebut sebagai air pori. Sehingga ada dua massa di sini ya. Ada dua berat di sini, yaitu adalah butiran dan air pori. Sekarang kalau di titik A itu saya buat cross section ya, suatu luasan penampang ya, maka berat tanah dan air yang ada di atas titik A itu akan menjadi beban bagi titik A itu sendiri. Sehingga konsep tegangan tadi jelas jadinya bahwa beban dibagi satu luasan, ya dalam hal ini adalah luas penampang di titik A itu ya. Jadi pada titik A itu saya gunakan sebagai titik ya. Kali itu bisa juga dibuat sebagai satu bidang ya, bidang luasan. Sehingga
tegangan elemen tanah di A, ya, tegangan elemen tanah di A itu adalah akibat dari berat tanah dan air yang ada di atas di A. Atau bisa disebut bahwa itu adalah berat volume tanah, ya, dan air yang ada di atas titik A dibagi luas penampakan. Gambar yang tadi itu adalah dalam kondisi terendam air atau tergenang air. Air tidak mengalir ke mana-mana, atau dalam kondisi airnya hidrostatik dan tidak berpindah atau tidak ada aliran. Maka tegangan total, kalau saya sebutkan tadi, tegangan tanah dan air, ya, atau berat volume tanah dan berat volume air yang ada di atas titik A, itu akan menjadi beban bagi elemen tanah di titik A itu. Sehingga sigma A atau tegangan yang terjadi pada titik A itu tidak lain adalah berat dari air dikalikan kedalamannya, ya, kedalaman, ya, dan ditambah, ya, ditambah ketinggian dari tanah dikalikan dengan berat volume tanah dalam keadaan jenuh atau saturasi. Sehingga bisa dihitung sekarang sigma A atau tegangan di titik A secara total, secara menyeluruh, ya. Menyeluruh itu artinya tanah dan air, ya, butiran padat dan rongga atau pori, ya, yang menyebabkan besarnya tegangan di titik A. Itu adalah tinggi H dikalikan dengan berat volume air ditambah HA dikurangi H, ya, dikalikan dengan berat volume tanah dalam keadaan jenuh. Jadi kalau Anda lihat gambar tadi, ya, gambar sebelumnya, ya, HA ini H, ya, berat air, ya, berat air ini setinggi H ini akan menjadi beban bagi titik A. H dikalikan dengan gamma W, ya, ditambah butiran padat HA dikurangi H, ya, dikalikan berat volume tanah dalam keadaan jenuh. Kenapa dalam keadaan jenuh? Karena rongga-rongganya terisi air. Itulah tegangan total yang terjadi pada titik A. Trace di sini, ya. Kalikan dengan berat volume tanah secara jenuh air atau saturated. Nah, tadi yang kita bicarakan, ya, itu tidak lain adalah gambar yang paling kiri, tanah jenuh air itu. Sekarang pada posisi tanah itu, ya, pada posisi tanah itu sekarang dibebani, ya, bahwa di situ ada tinggi air yang tergenang yang warnanya hijau itu, ya. Kemudian ada butiran, itu akan menjadi beban bagi tanah di elemen tanah yang ada di bawahnya. Silakan Anda pilih di titik manapun, di situ Anda bisa menghitung. Pada saat, ya, tidak terjadi pengaliran,
tidak terjadi pengaliran, atau pada T sama dengan 0, ya, jadi tidak terjadi pengaliran, maka semua tegangan diterima oleh butiran padat dan air. Itu adalah tegangan. Lalu, ya, pasti Mohon maaf, suara Bapak tidak terdengar. ini di dalam tanah, ya. Apabila airnya mengalami pengaliran keluar dari dalam pori, ya, pada suatu ketika nanti, ya, pada T sama dengan tidak berhingga, ya, mungkin 100 tahun dari sekarang itu katakan, atau mungkin 200 tahun dari sekarang, maka air akan keluar sedikit demi sedikit sampai suatu ketika air pori itu sudah tidak ada lagi di dalam pori. Maka pada kedudukan, ya, pada kedudukan T sama dengan tidak berhingga itu, yang menerima semua beban itu hanya butiran padat saja. Pada saat beban itu diterima oleh butiran padat saja, itulah yang disebut sebagai tegangan efektif. Sehingga kalau tadi tegangan total adalah diterima oleh tanah dan air, ya, maka pada suatu ketika tekanan air itu karena dia keluar dari ruang pori akibat pembebanan, suatu ketika tekanan air itu menjadi 0, ya, sehingga tegangan total itu hanya terisi sebagai tegangan efektif saja atau tegangan butiran saja. Nah, ini yang dituju di dalam mekanika tanah untuk bisa memastikan berapa besarnya tegangan efektif itu. Artinya tegangan efektif itu, ya, semua beban, ya, yang diterima oleh tanah, yang dibebankan pada suatu tanah, ya, itu pada keadaan sudah diterima semuanya oleh butiran padat. Itulah tegangan efektif. Sehingga sekarang tegangan total itu bisa dibagi dua, yaitu pertama adalah tegangan butiran, yang kedua adalah tekanan air, tegangan air. Sehingga tegangan total sama dengan tekanan air pori ditambah dengan tegangan butiran atau tegangan efektif. Sesederhana itu konsepnya, ya, untuk bisa mengetahui besarnya tegangan total, tegangan efektif, dan tekanan air pori. Nah, di lapangan keadaannya kadang-kadang tidak sesimpel itu, tetapi secara mendasar, ya, pemahamannya atau filosofinya seperti itu. Sekarang kita tinggal melihat kondisi di lapangan. Bagaimana kedudukan air di lapangan, kemudian bagaimana banyaknya lapisan tanah yang ada di lapangan, sehingga ada atau tidak pengaliran pada pada kondisi tanah di lapangan, sehingga tetap saja nanti tetap bisa Anda diminta untuk menghitung besarnya tegangan total, tegangan air, dan tegangan efektif atau tegangan antar butiran. Oh, Lipan. Nah, wih, nyemprotnya konean cuma wih cong. Tegangan total sama dengan tegangan efektif ditambah U. Jadi sigma, ya, tegangan total itu disimbolkan dengan sigma, kemudian tegangan efektif disimbolkan dengan sigma dengan apostrofi itu, ya, ada aksen begitu, dan tegangan air pori itu disimbolkan sebagai U, sehingga sigma sama dengan sigma aksen ditambah U. Atau sekarang dibalik, tegangan efektif sama dengan tegangan total dikurangi tekanan. Hingga nanti kita akan berfokus pada besarnya tekanan air yang ada di titik tersebut. Ya. Kalau dikembalikan ke rumus yang awal sekali tadi di depan, ya,
Maka kita bisa balik sekarang. Ya, konsepnya tegangan efektif adalah tegangan total seperti rumus yang di awal sekali tadi dikurangi dengan tekanan air. Berapa besarnya tekanan air? Ya, AA dikali gamma W tadi. Sehingga didapatkan tegangan total ya dikurangi tegangan U atau tekanan. Ya bisa dihitung. Ya, bisa dihitung sekarang. Untuk bisa menghitung tegangan-tegangan tadi ya, baik total, efektif maupun tekanan air, maka Anda kembali ke sifat fisik tadi, sifat fisik tanah. Itu juga berkorelasi akhirnya. Berat volume efektif atau gamma efektif itu sama dengan gamma tanah yang jenuh air dikurangi dengan gamma air. Ya, saya ulang. Untuk bisa menghitung dengan cepat besarnya tegangan efektif, ya. Jadi, Anda tahu, Anda paham, bisa melihat kursor saya. Tegangan efektif adalah tegangan total dikurangi U, itu berkorelasi dengan berat volume efektif sama dengan berat volume tanah dalam keadaan jenuh, ya, dikurangi dengan berat volume air, ya. Nah, di sini rumus ini tidak selalu berat volume air itu sama dengan 1. Ya, kalau Anda memakai satuan yang lain, bisa jadi ini besarnya 9,8 kilonewton per meter pangkat 3. Jadi yang perlu Anda lihat di sini adalah gamma aksen. Ya, gamma aksen itu sama dengan gamma efektif, sama dengan gamma sat. Sat itu adalah saturated atau jenuh air dikurangi dengan gamma aksen. Inilah disebut sebagai berat volume di dalam atau berat butiran. Berat volume butiran tanah di dalam. Nah, dalam kondisi tidak ada pengaliran, ya, ini kita masih pada posisi tidak ada pengaliran, maka kalau saya pasang saya pasang ini pengukur tekanan air, ya, maka kedudukan tekanan air di titik A, di titik B maupun di titik C, maka tekanan airnya adalah sama. Yang disebut sebagai hidrostatik, besarnya sama tekanan airnya. Nah, air menekan ke segala arah dalam karena air itu adalah isotropik. Jadi kalau Anda lihat tegangan total di titik A, ya, Anda lihat grafik yang ada tegangan total sigma itu dari 0 ke H1, itu yang ada di situ hanya tekanan air. Berapa tekanan air di situ? Ya, gamma air dikalikan ketinggiannya. Kalau di H2, apa saja yang ada di situ? Yang pasti di situ ada H1 kali gamma W. Ya, karena tekanannya ke semua arah adalah sama. Ditambah, ya, kedudukan titik C itu adalah sedalam Z dari permukaan butiran, bukan permukaan air yang tergenang tadi. Dikalikan dengan berat volume tanah yang terendam atau berat volume tanah yang saturated. Lalu bagaimana di titik B? Di titik B ya tetap saja tekanan airnya adalah H1 kali gamma W. Gitu. Karena tekanannya sama. Ditambah dengan ya tinggi coba pisah-pisah sekarang. Tekanan air pori di titik A yang besarnya adalah ya air setinggi H1 itu, H1 kali gamma W. Lalu berapa tekanannya di titik C? Ya tinggal menghitung saya sekarang. Tekanan air di titik C adalah kedalaman titik C itu adalah H1 tambah Z kali dengan gamma air. Nah, kemudian lalu berapa besarnya di titik tekanan air di titik B? Tekanan air di titik B, ya,
terhadap karena kita ngomong tekanan air, maka permukaannya permukaan air ya. Permukaan air. Berarti H1 ditambah H2 kali berat volume air. Nah, kalau misalkan tegangan total ini saya kurangkan dengan tekanan air, saya dapatkan tegangan efektif sesuai dengan rumus ini. Tegangan efektif adalah tegangan total dikurangi tekanan air. Kalau Anda kurang-kurangkan di pada posisi H1, ya H1 kali gamma W dikurangi H1 gamma W hasilnya 0. Lalu kemudian di H1 tambah Z pada titik C, ya Anda tinggal kurang-kurangkan. Ya. Apa yang bisa hilang di situ H1 kali gamma W, di situ juga ada H1 kali gamma W. Gitu. Sehingga didapatkan Z kali gamanya menjadi gamma efektif. Saya kurang mengisi aksen ya. Kemudian selanjutnya pada kedalaman H1 tambah H2 atau pada titik B kurang dari mana harus saya ulang deh? Mohon izin Pak, Ya. di slide ini, tadi di slide ini bisa dijelasin ulang Pak, soalnya dari slide ini tadi saya udah coba ini ke Bapak belum respon soalnya karena terputus-putus. Jadi bagian mana deh? Coba diulang deh. Di bagian slide ini tuh Pak, dari pas baru masuk di slide ini mulai putus-putus gitu Pak. Ya. Jadi ini adalah cara untuk memahami ya rumus yang ada di dalam kotak itu ya, tegangan efektif sama dengan tegangan total dikurangi U. Jadi tegangan total itu apa gitu ya? Saya ulang ya. Tegangan total itu apa? Ya semua tegangan yang terjadi akibat tanah dan air. Jadi kalau kita lihat pada elemen tanah yang ada di gambar itu ya, itu terendam air setinggi H1. Kemudian Anda diminta menghitung berapa tekanan air yang ada di titik A gitu. Ya H1 kali dengan gamma W gitu. Lalu berapa tekanan tanah di titik A? Ya tidak. Tambah H2 juga begitu. H1 dikalikan gamma 2, gamma air ditambah dengan H2 dikalikan dengan gamma saturated. Kemudian di sebelahnya Anda bisa menghitung tekanan air pori saja. Tekanan air pori saja yaitu di titik H1 ya, pada titik A atau pada kedalaman H1 dari permukaan air ya, 1 kali gamma W. Kemudian pada titik C atau H1 ditambah Z, maka tekanan airnya adalah H1 ditambah Z kali gamma W. Kemudian pada titik B, ya, tekanan airnya tidak lain adalah H1 ditambah H2 kali gamma W. Dengan konsep tegangan efektif sama dengan tegangan total dikurangi U, jadi Anda bisa kurang-kurangkan sekarang. Tegangan total itu Anda kurangkan dengan tekanan air pori. H1W gamma W dikurangi H1 gamma W pada posisi H1, itu hasilnya 0. Ya. Kemudian pada H1 tambah Z, hasilnya adalah gamma aksen kali Z. Kemudian pada H1 dan H2, plus H2,
maka tekanan efektifnya adalah H2 kali gamma efektif. Ya, itu ralat ya. Jadi pada posisi H1 tambah Z itu adalah gamma aksen kali Z. Kemudian pada H1 tambah H2 itu sama dengan H2 ya. H2 kali gamma aksen ya. Jadi itulah cara yang paling yang sederhana, yang paling mudah dipahami untuk bisa menghitung tegangan efektif. Kalau tidak ada aliran, ya. Kan tadi kita bahas ada dua ya, ada yang aliran, ada yang tanpa. Lalu bagaimana kalau tanah yang mau kita periksa tegangan efektifnya itu ada pengaliran? Tadi saya sudah menyebutkan kenapa bisa terjadi pengaliran. Pengaliran bisa terjadi kalau ada beda tinggi. Ini tentunya sudah Anda pahami ya. Anda memiliki tanah memiliki beda tinggi, kemudian kalau ada air di dalamnya, airnya pasti mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, kan seperti itu. Nah, beda tinggi inilah yang menyebabkan terjadinya pengaliran. Pengaliran ya, itu bisa dari bawah ke atas, bisa juga dari atas ke bawah, tergantung dari besarnya kanan. Bisa terjadi seperti itu ya, bisa ke bawah, bisa ke atas. Salah satu contoh pengaliran ke atas ya kapilaritas itu. Ya. Itu pengaliran yang terjadi dari bawah ke atas. Jadi contoh-contoh itu ada ya. Jadi bisa pengaliran ke atas, bisa pengaliran ke bawah. Nah, skema terjadinya pengaliran itu ya harus ada beda tinggi. Beda tinggi di sini adalah delta H itu. Selisih antara HA dikurangi HB. Ya. HA dikurangi HB itu sama dengan delta H, sama dengan beda tinggi, sama juga dengan disebut sebagai head atau loss, ya, kehilangan tekanan. Lalu, kalau sekarang titik A dan titik B itu berjarak L, ya, maka gradien hidrolik dari air yang berada di situ adalah I, dalam hal ini adalah delta H, beda tinggi tadi ya, atau head tadi, dibagi dengan jarak titik A dan B, ya, itu didapatkan gradien hidrolik. Nah, ini akan kita gunakan untuk hitung besarnya tekanan. Kalau di gambar awal tadi, ya, di gambar awal tadi, itu kondisinya adalah hidrostatik. Ya, itu hidrostatik. Maka tekanan air di A, di B, dan di C itu menjadi sama besarnya. Sekarang kalau dilihat pada posisi sekarang, kalau misalkan, ya, itu ada selang di bawah dari tabung, katakan ya, seperti itu. Diberikan tekanan air dari bawah, maka akan terjadi pengaliran dari titik B ke titik A. Kalau kerannya saya buka, kemudian saya memberikan air bertekanan gitu ya, sehingga terjadi pengaliran dari titik B ke titik A. Lalu berapa besarnya tekanan dari titik B ke titik A tersebut? Bagaimana prosesnya? Ya, prosesnya sebenarnya sama saja dengan Anda menghitung yang tadi itu. Cuman sekarang akan ada delta H, ya, atau dituliskan H di situ ya. H dibagi H2 per Z itu. H dibagi H2 kalikan dengan Z. Nah, apa yang membedakan gambar ini dengan gambar yang sebelumnya? Itu ada keberadaan I di situ ya.
Jadi rumusnya sebenarnya sama dengan yang ada tadi. Yang menjadi pembeda di sini sekarang adalah munculnya I. I itu adalah delta H dibagi L. Dengan rumus yang ya. Sekarang menaikkan ya dari bawah akan berlawanan dengan gaya berat itu. Muncullah tanda negatif I Z kali gamma V di bagian tegangan efektif. Itu saja caranya mengidentifikasi kalau airnya mengalir dari bawah ke atas ya, pada titik itu. Lalu bagaimana kalau misalkan sebaliknya? Ini penjelasannya ya. Jadi tegangan total di titik A, seperti kita bicarakan tadi, di titik A apa saja, di titik B apa saja, di titik C apa saja yang bekerja di situ. Sehingga muncullah resume yang tadi ya, pada titik C, gamma aksen kali Z dikurangi I kali Z kali gamma W. Ya. Ini penjelasannya. Coba kita lihat sekarang yang dari bawah. Pengalirannya ke bawah. Atau berikan tambahan tekanan dari atas. Ya, kerannya Anda buka, lalu apa yang terjadi pada tegangan di titik A, di titik B, dan di titik C. Dengan konsep tadi bahwa tegangan, ya, gaya berat tadi memberikan tegangan positif, sekarang Anda tambahkan dari arah yang sama, tekanan positif juga, maka tegangan efektifnya juga jadi plus I Z kali gamma W. Jadi Anda perlu perhatikan, perlu identifikasi aliran itu dari bawah atau ke atas. Ya, dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas, maka tekanan air yang Anda tambahkan itu akan mengurangi besarnya tegangan efektif. Sedangkan sebaliknya, ya, kalau tekanan itu Anda berikan dari atas ke bawah, ya, sehingga airnya mengalir dari atas ke bawah, maka tekanan yang Anda tambahkan tadi adalah meningkatkan besarnya tegangan efektif. Meningkatkan itu sama dengan tanda positif. Ini detail-detail Anda bisa hitung sekarang pada posisi itu. Ya, di sini ada dua tanda panah ini ya, dua tanda panah yang ini. Ini artinya memberikan tambahan sama dengan gaya berat ya. Kalau saya ulang lagi yang pada posisi ini ada tanda panah dari bawah ke atas. Ini akan berlawanan dengan gaya berat itu sehingga ininya negatif. IZ-nya negatif. Kalau yang di sini IZ-nya positif. Ya, itu saja yang dipakai untuk memudahkan Anda mengidentifikasi. Terang. Ya, kita masuk ke contoh perhitungan. Hitung dan gambar diagram. Diagram itu yang mana dimaksud sebagai diagram? Diagram itu adalah ini ya. Di sini ke arah X adalah tegangan, ke arah Z atau ke arah Y adalah kedalaman atau Z ya. Di alam atau di lapangan itu ada permukaan tanah yang terdiri dari tiga lapisan. Lapisan tanah yang pertama setebal 3 meter. Berat volume basahnya atau berat moistnya itu adalah 1,8 ton per meter pangkat 3. Yang 2019 ya yang 2000 awal 2021 pada kedudukan 3 meter dari
tepat pada apa namanya Bising. dasar dari lapisan tanah pertama. Maro 6 bulan nih yang game. Ini mara Stuari. Ini lawan game 6 bulan lawan Stuari. Itu ada muka air juga. Lewandowski yo. Bukan Simular Procio, wasing isi. Bicara nih. Tak jadi. di lapisan tanah kedua dan belum lapisan ejek. Main di acara nih. tanah Sing tim gue. tertulis sebagai berat volume basah. Tim C yang ada Ronaldo. Sekarang diminta coba gambar sekarang diagram tegangan vertikal total, tekanan air pori dan tekanan efektif di titik A, B, C dan D. Dengan memakai rumus-rumus tadi, tegangan adalah berat volume kalikan tebal lapisan atau kedudukan titik yang ditinjau dari permukaan tanah. Karena Anda bisa menuliskan tekanan air di titik A berapa, ya di permukaan ya tidak ada tekanan, atau dituliskan sebagai 0. Sebenarnya tekanannya adalah 1 atmosfer. Ya. Tetapi dalam hal ini ya karena memakai konsep tegangan pada tanah, pada masa tanah, yaitu gamma kali Z atau gamma kali H, H-nya tidak ada sama dengan 0, sehingga di titik A itu di permukaan ya itu semua tekanannya adalah 0. Lalu diminta pada posisi tanah di B. Berapa besar tekanan air pori di B? Ya, tidak ada tekanan air pori di B. Kenapa? Karena tanahnya tidak terendam. Maka yang ada di situ adalah secara langsung sebagai tegangan efektif atau tegangan butiran saja. Berapa besar tegangan butiran di sana? Ya 1,8 kali 3. Itu didapatkan 5,4. Sehingga kalau Anda kembalikan ke rumus ke rumus tegangan total sama dengan tekanan efektif ditambah tekanan air, ya 5,4 sama dengan ya 0 ditambah 5,4. Nah, akan mulai berbeda ceritanya pada posisi C dan D. Di titik C itu tanahnya dalam keadaan terendam atau tanahnya dalam keadaan jenuh air, saturate. Artinya pada lapisan tanah kedua itu semua porinya terisi air. Sehingga kalau dicarikan tegangan total, berapa besar tegangan total di situ? Tegangan total di situ adalah berat tanah di atas lapisan 2. Berapa besar berat tanah di atas lapisan kedua? Ya sebesar 1,8 kali 3. Itu adalah seolah-olah ya lapisan tanah pertama itu menjadi beban merata bagi lapisan kedua. Itu 5,4 ditambah tebal tanahnya berapa? 5 meter. Kalikan dengan gamma saturatednya. Kenapa kalikan gamma saturated? Karena sedang menghitung tekanan total. Sehingga di titik C total tegangannya adalah berat tanah yang dipikul di atasnya itu 3 kali 1,8 ditambah ya 2,3 dikali dapat 16,9. Lalu berapa besarnya tekanan air di titik C? Sekarang Anda bisa lihat sekarang dari tebal dari tanah adalah 5 meter, atau Anda bisa sebut sebagai ya, di titik C itu Z-nya sama dengan 5 kalau kita lihat permukaan air. Maka berapa tekanan air di situ? Ya tekanan airnya adalah berat volume air dalam hal ini 1 ton per meter pangkat 3 ya, gamma W dikalikan dengan H-nya. Berapa H-nya? 5 meter. 1 kali 5 sama dengan 5. Berapa tegangan efektifnya? Gampang saja. Tegangan efektif sama dengan tekanan total dikurangi tekanan air. 16,9 kurang 5, ya dapatnya 11,9.
Lalu Iya, bagaimana dengan ini. titik D? Ya perlakukan dengan cara yang sama, bahwa lapisan tanah Wah, ya, peluru sedih. yang ketiga ya, Kau mati nih, itu. yang setebal 2 meter itu adalah akan menerima beban sebesar ya, tanah yang ada di atasnya dulu. Berapa tanah yang ada di atasnya? Anda sudah menghitung pada posisi titik C itu ya, 16,9 yang terdiri dari 1,8 kali 3 ditambah 2,3 kali 5 itu. Ke arah penendang pada tenang. Sekarang karena yang ditanya adalah titik D, berapa kedudukan titik D dari titik C itu? 2 meter. Iya. Sehingga berat sehingga tegangan tanah yang terjadi pada elemen D atau titik D itu sama dengan gamma zatnya dikalikan ketebalannya 2 meter, 2 kali 2 dapat 10,9. Lalu berapa tekanan air di titik D? Sekarang lihat saja berapa kedudukan titik D dari permukaan air. Itu sama saja dengan ya, Anda mengukur tebal dari titik B ke titik D. Sama dengan 7 meter. Kalikan dengan gamma W. Gamma W-nya 1. Dapat 7. Berapa tegangan efektif? Tegangan efektif sama dengan tegangan total kurang U. Dapat Anda 13,9. Dengan ini Anda bisa gambar. Anda bisa menggambar tegangan, diagram tegangan. Yang menghitungnya dengan tabulasi seperti ini. Kemudian Anda coba gambar sekarang kedudukan dari masing-masing tegangan ini dan kedalamannya. Di titik B, tekanan totalnya 5,4. Titik C, tekanan totalnya 16,9 dan di titik D 20,9. Lalu Anda tadi menghitung, di titik A berapa tekanan air? Oh, nggak ada air ya 0. Di titik B juga tidak ada air. Ya, tepat di titik B tidak ada air ya, tegangan juga 0. Lalu berapa tegangan efektifnya? Tegangan efektif sama dengan tegangan total dikurangi U 5,4. Begitu pula untuk titik C dan ya, ini adalah satu contoh yang paling sederhana ya, untuk Anda bisa memahami bagaimana cara menghitung dan bagaimana cara menggambar diagram tekanan total, diagram tekanan air, dan diagram tekanan butiran atau tekanan. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Oh. Udah kalah. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ya, Korea. Mohon izin Pak, dari saya belum ada Pak. Oke. Nah, saya lanjut dengan contoh yang kedua. Contoh ini data-datanya masih sama dengan yang tadi ya. Cuman saya menambahkan atau memindahkan kedudukan muka air ya, yang tadi berada di titik P. Sekarang muka air saya pindahkan ke 2 meter di atas permukaan tanah. Sehingga seluruh tanah sekarang menjadi terendam. Ya. Berat volume tanah juga menjadi berat volume tanah dalam keadaan terendam semua atau saturated semua. Karena dengan cara yang sama, kita bisa sekarang menghitung berapa tekanan di titik A. Dan Anda lihat di titik A, yang membebani titik A siapa? Yang membebani titik A hanya air. Berapa tebal berapa tinggi genangan itu? Tinggi genangannya ya 2 meteran, 2 meter. Maka di titik A, tekanan airnya adalah 1 atau gamma W kali tebal dari genangan. 1 kali 2. Dapatlah di titik A itu menderita tekanan air sebesar 1 kali 2 ton per meter persegi. Ya karena konsep tadi adalah tegangan total adalah sama dengan tegangan air ditambah tegangan efektif. Atau sebaliknya tegangan efektif adalah sama dengan tegangan total dikurangi U, ya otomatis tegangan efektifnya 0. Kenapa 0? Ya orang di atasnya tidak ada tanah kok.
Nah, lalu bagaimana di titik B? Ya dengan cara yang sama sekarang. Ya, Anda tinggal melanjutkan tabulasi ini. Gitu. Di titik B itu menderita apa saja? Gitu. Pertama, menderita beban air setebal 2 meter. Nah, tegangan totalnya terdiri dari 2. 2 itu adalah ya 2 plus sekian itu 2 itu adalah angka dari tekanan air di atas titik A. Kemudian di titik B itu juga menderita tekanan sebesar 1,8 dikalikan 3. Ya kan saya sebutkan tadi bahwa tanah yang di atas itu menjadi beban bagi titik yang Anda tinjau. Lalu airnya coba Anda hitung juga. Nah, kalau dilihat titik B itu titik B itu tergenang atau terendam sampai berapa ketinggian air? Ya 2 meter tambah 3. Tekanan airnya adalah tekanan efektif 7,4 dikurangi 2,4. Di titik C juga begitu. Titik C itu menderita beban sebesar 7,4 dulu akibat beban air ya di atas titik A ditambah beban tanah dan air di atas titik B. Kalau di titik C ya tinggal ditambah dengan beban akibat berat sendirinya 2,3 kali 5. Kemudian lihat titik C itu, kedudukan titik C terhadap air berapa meter? 10 meter, 2 tambah 3 tambah 5. Sehingga tekanan air porinya dapat 10. Efektifnya berapa? Ya 18 kurang 10 dan seterusnya. Kemudian titik ini Anda gambar di diagram seperti tadi. Saya rasa sudah dipahami. Ini kejadian yang nyata yang akan Anda lihat di lapangan. Anda membangun suatu penampang saluran atau penampang sungai. Nah, untuk Anda bisa mendesain bagaimana memastikan dinding-dinding sungai Anda itu terbebas dari tekanan air dan tekanan tanah pada saat Anda membuat konstruksinya, maka Anda harus tahu dulu berapa tegangan efektif dan tekanan. Nah, kondisi ini sama seperti dengan contoh tadi. Anda tinggal memperhatikan kedudukan airnya di mana, kedudukan muka tanahnya di mana, sehingga Anda tahu ya, tanah mana yang terendam dan tanah mana yang tidak terendam. Ya. Jadi kalau Anda ikuti dengan cara yang sama seperti tadi, buat tabulasi seperti ini bisa terstruktur gitu ya, sehingga ditanyakan pada titik manapun jadi tidak masalah gitu. Kalau di titik B berapa, di titik C berapa, titik D berapa, tinggal melihat sekarang di atas titik C itu yang membebani titik C itu apa saja. Oh, yang membebani titik C itu cuma air, tetapi beda pada posisi di titik B. Di titik B itu dibebani tanah dan dibebani air. Di titik D juga begitu, dibebani tanah dan dibebani air, cuman tinggi tebal tanah dan tebal airnya beda gitu. Kalau tebal tanahnya, saya bandingkan B dengan D ya. Kalau di B itu tebal tanahnya beda daripada di titik D, tapi tebal airnya sama. Gitu. Itu yang harus Anda perhatikan. Jadi kalau di titik B dan titik D, tekanan airnya sama, tetapi tekanan tanah di titik B dan titik D beda. Ya, ini Anda bisa lihat dari penampang. Ya, bisa digambar. Ya, silakan kerjakan. Kita masih punya waktu berapa menit ya? Masih. Anda kuliah sampai jam berapa, Dek? Mohon izin menjawab, Pak. Ya. Kalau
jadwal biasanya 11.30 sampai 13.10 Aduh, gol. sekitar 100 menit. Nah, Eh, ini gue bangkit. Iya, 100 menit kan itu. ya Ero, sekitar Hmm. nah, ini. Berarti kamu sekarang Jadi sudah kita sudah habis 60 menit ya. Berarti berhentinya di jam 19:10 ya. Bisa sih narik tuh. Tah, mau Iya. Bisa sih mau narik. cuci ah. Bisa sih narik tuh. Doh, nali nih, doh nali. Untuk mengerjakan ini, saya tunggu ya. Yang buku boleh cuci. Doh beban. Ada bagus. Aduh, barak ya. Barak De Bruyne main dong. Ya, kayak De Bruyne tuh. Bah, nah. Kirim deh, Bun. Gimana lo ya? Itu terang. Lalu terang. Nè, Jadi dia nào thì giấu vậy. Về bên nhập De Bruyne sinh ra mình. Wih, biar mati anggo wis tetap. Ấy, cái trâu xính mặt đi xính. Mang cái trâu bà rá. Tiếng xính em đang mình nhập. Sih. Score đấy ở bang cái trâu bà rá. 2 hari sih dah main. Oh iya. Đó, yang ini 2 pertandingan sih kan. Plus kartu kuning tuh. Kuning kok. Oleh yang bang, oleh. Ini udah lama di sini. Dia kan. Macam.
Pukul sudah, lah. Pukul sudah. Paulo Pera, Paulo kelas namanya. Oh. Pan. Ini. Ahmad pasti teman deh. Pasti teman deh. Oh. Saya kalau dulu jatuh tidak Hah? Yang dulu Iya. Kian pesa memangnya nih. Ini depan taruh kan. Oh, bang sorry ini.
Ini buku nih. APR. Iya. Iya cuy, jangan masuk dong, yang. Masuk dulu di gang yang. Pasti di sini masuk ke gang cuti. Jauh dan nengok di hotel. Kasih beli kucing, kasih hotel kamu. Bro. Udah sih. Itu udah jikat ya, dompet. Itu kan ikat. Aduh, mantas nih tuh. Aduh, ini turun ya, turun. Jadi turun apa? Kita harus langsung teman-teman. Masuk dulu.
Dah ke bawah jadi. Mau sih. Oh. Sakit nas tato tau. Ngapain sih? Dia ngapain sih? Dia ya ngit sih. Bisa Jerman. Aku masih aja. Yang kuat sih. Yang kuat sih. Apa? Yang kuat sih. Nama? Nah, Iya. Murid jan. Sama kayak lu John. Bớt không? Shit kìa. Thịt ở tròn. Shit có quang với shit. Mạnh mà đi. Đi khu luôn. Wow. Đấy. Như này xám ấy này. Đúng rồi. Lâm đồ chứ ini nữa. Ngaku. Bali tanggal 18. Mana? Tanggal 19. Wah. Bọ nó chứ.
Wih, Dil, mana sampel Dil, mana Dil? Dudel. Oh. Jauh kan, mana nyale? Rusak lo. Dinda Lufitasari, atlet dari daerah istimewa Yogyakarta, tampil gemilang pada debut pertamanya di Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua dengan nomor perlombaan jalan cepat putri 20 km yang digelar di Kuala Kencana pada Sabtu 9 Oktober 2021. Ucut lah kalau kecil aja mau ngasih. Nih. Iya. Ini. Oh, Siap deh Cimeng. Siap. Aku kan dia tuh. Siap nih. Wih, ngang tugas nih. Wih, ya, wih. ini suara rapi no, nah. Eso, puyo no. Oh, le lo blues. Ah, puyo. Wow. 4-6. Silakan kalau ada yang mau menunjukkan hasilnya. Gimana? Anda bisa dengar saya? Terdengar, Pak. Ini masih mengerjakan dalam pembuatan diagramnya, Pak. Oke. Oke, 5 menit lagi ya.
Sampai 5 menit sih. Mencari mau mana makan. Wow. Di kemana di? Wikong ikan di? Kemana di? Kejap ni. Jangan. Ini view. Di. Jangan. Oke. Iya. Jangan apa ni kita buat? Masih aja semua. Ya semua sekarang. Iya. Ya di awal. Jadi nak tunggu makan. izin untuk share konten, Pak. Silakan. Saya take down ini dulu, silakan.
dipresentasikan, Pak. Boleh, lebih bagus. Silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Nah, di sini ada Namamu dulu, sebentar. Gede siapa itu? Gede Yogi Pak NIM 050. Oke, silakan. Baik, di atas titik A itu ada beban merata yang besarannya Q sama dengan 3 ton per meter persegi. Oke, lanjut. Nah, pada titik A itu ada gamma B, yaitu 1,8 ton meter kubik. Nah, di titik A ini adalah muka tanahnya. Nah, sedangkan di titik B itu gamma saturation-nya itu 2,3 ton per meter kubik. Nah, di titik B ini adalah muka air tanah. Untuk titik C, gamma saturation-nya itu 2,0 ton per meter kubik. Nah, antara titik A dan titik B mempunyai kedalaman 5 meter, titik B dan titik C mempunyai kedalaman 8 meter, dan titik C dengan titik D mempunyai kedalaman 7 meter. Nah, di sini dapat dilihat di tabel tegangan total, pori air, dan tegangan efektif. Nah, pada titik A, tegangan total ini ada 3 ton per meter persegi, karena di atas titik A ada beban merata yaitu Q sama dengan 3 ton per meter persegi. Nah, untuk air porinya itu adalah 0, karena muka air ada di titik B, jadinya 0. Nah, sedangkan tegangan efektifnya yaitu 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Untuk titik B yaitu langsung saja tambahkan tegangan totalnya itu 3 ditambah dengan 1,8 yaitu gamma B-nya dikali kedalaman yaitu 5 meter didapat 12 ton per meter persegi. Oke, terus. Nah, untuk pori airnya itu sama dengan 0 karena pori air itu titik B itu berada di atas pori air sama dengan 0. Nah, untuk tegangan efektifnya itu langsung saja 12 kurang 0 yaitu 12 ton meter persegi. Nah, untuk titik C itu 12 ditambah 2,3 yaitu gamma saturation dikali kedalaman 8 meter didapat 30,4 ton per meter persegi. Nah, untuk airnya itu 1 dikali 8 meter didapat 1 ton per meter persegi. 1 ton. 8 ton. 8 ton, mohon maaf. Sedangkan tegangan efektifnya itu 30,4 dikurangi 8 sama dengan 22,4 ton per meter persegi. Oke, lanjut. Sedangkan titik D yaitu 30,4 ditambah gamma saturation itu 2 dikali kedalaman 7 meter didapat 44,4 ton per meter persegi. Untuk pori airnya 1 ton dikali 15 meter sama dengan 15 ton per meter kubik, meter persegi. Untuk tegangan efektifnya itu 44,4 dikurangi 15 didapat 29,4 ton per meter persegi. Nah, ini untuk diagram tegangan total, pori air, dan tegangan efektifnya. Terima kasih. Jangan ditutup dulu, biar. Coba scroll ke atas. Oke ya, jadi yang lainnya silakan ikuti ya model ini ya. Jadi saya tidak
kalau angka-angkanya ya hasil penjumlahan dan perkalian silakan dicek lagi ya. Jadi mudah-mudahan sudah benar itu ya. Tetapi dari proses ya step by step ya Anda sudah mengikuti dengan baik ya. Kemudian apa namanya angka-angka itu ya perkalian dan penjumlahannya silakan saja dicek ya. Mudah-mudahan tidak ada yang keliru ya. Sehingga semua bisa digambarkan dengan baik ya di tegangan total, pori maupun tegangan efektif. Nah, yang paling penting adalah Anda bisa mengisi tabulasi yang Anda buat itu ya. Angka-angka itu datangnya dari mana, kemudian bagian mana saja yang berpengaruh untuk di masing-masing titik yang Anda tinjau ya. Nanti suatu ketika mungkin saja tidak ditinjau di titik C, bisa jadi di antara titik C dan titik D pada kedalaman tertentu. Ya, itu variasi soal itu bisa seperti itu ya. Sehingga nanti Anda tidak terpaku dalam model seperti ini ya. Kemudian kedudukan tambahan beban di atas itu belum tentu nanti cuman beban merata, bisa jadi dia beban titik atau beban-beban yang lain-lainnya. Oke, untuk gede yogi ya. Jadi ini akan saya tambahkan ke nilai Anda ini reward Anda ini akan saya tambahkan ke nilai ini Anda, UTS Anda ya. Nanti ini sudah saya screenshot ya. Screenshot. Ini nanti bisa saya tambahkan. Silakan yang lainnya yang punya pendapat lain, satu orang lagi mungkin supaya waktunya cukup. Silakan diturunkan ini ditutup ini. Baik, terima kasih Pak. Pak, mohon maaf izin bertanya. Ya. Tugas ini dikumpul di link itu atau enggak Pak ya pakai latihan aja? Nah ini selalu begitu ya, ada pertanyaan dikumpul atau enggak. Tadi kan saya cuma minta Anda menunjukkan Anda kerjakannya. Jadi kalau seperti, nah kebetulan Anda nanya soal begini ya, saya sudah periksa nilai-nilai Anda yang sebelumnya ya, yang terutama yang kemarin itu ya, hasil Anda itu saya juga agak bingung ya, lihat hasilnya. Contoh misalkan gamma D sama dengan gamma B dibagi 1 tambah W. Itu ada yang menulis gamma D sama dengan 20 dibagi 1 tambah 30 sama dengan 3. Saya bingung itu matematikanya aljabar kelas yang paling sederhana itu kok bisa seperti itu. Dan sebagian lagi yang yang mengumpulkan itu sama. Mungkin Anda sekedar copy paste, hanya sekedar mengumpulkan gitu. Jadi bagi saya sama seperti ada yang bertanya soal portofolio itu harus dikumpulkan. Sebenarnya portofolio itu adalah sama dengan materi ya. Jadi portofolio itu saya berikan kepada Anda itu supaya Anda mau baca kemudian Anda tuliskan. Ya. Jadi sebenarnya targetnya jangan berpikir ini dikumpulkan atau tidak seperti itu. Anda bisa nggak mengerjakannya? Makanya tadi saya beri kesempatan gitu ya. Dan itu sudah terbuka sekarang jawabannya seperti itu. Nah, jadi keaktifan Anda kalau Anda baca di RPS itu ada presentasi dan partisipasi. Jadi pada setiap mata kuliah, setiap pertemuan Anda harus melakukan itu gitu, untuk Anda bisa mendapatkan rewardnya. Gitu. Kalau Anda diam saja, kemudian bahkan tidak merespon saya kadang-kadang ya, sampai saya kadang-kadang agak jengkel juga terus terang aja saya bilang. Ya, jadi nggak usah dikumpulkan, nggak usah. Ya, nggak usah. Besok-besok kalau ada kesempatan seperti itu, jadilah yang nomor 1 untuk menunjukkan hasil Anda. Ya, jadi jawabannya nggak usah dikumpul. Ya, yang penting Anda sudah paham. Kecuali Anda belum paham, ada pertanyaan saya akan jelaskan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pada soal itu kan ada tekanan beban merata, Pak ya. Ya. Jadi tegangan totalnya kan otomatis adalah tekanan beban meratanya. Ya, beban merata itu sendiri. Jadi kalau tegangan efektifnya itu apakah 0 atau sama dengan tegangan totalnya, Pak? Saya masih bingung. Ya, sama dengan tegangan totalnya karena tidak ada air di situ deh. Di permukaan kan itu, kan di permukaan itu ya, di titik A tadi ya. Di titik A itu kan tidak ada air dan tidak ada beban lain selain
beban merata itu sendiri. Kalau beban merata itu tidak ada, ya nol semua yang di atas itu deh. Baik Pak, terima kasih. Oke, ya mudah-mudahan sudah paham semua ya. Nanti ya silakanlah belajar bersama sama teman-teman Anda yang sudah bisa. Jadi menurut saya belajar bersama itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau Anda diminta mengerjakan sesuatu kemudian Anda hanya copy paste itu ya agak rasanya saya yang memeriksa tuh kayaknya ini serius nggak ngerjainnya. Jadi kayak gitu yang ada di benak saya begitu gitu. Jadi kadang-kadang lah ya dalam kondisi online seperti sekarang ini saya banyak sekali mengalami hal seperti itu ya. Jadi agak jujur aja membuat stamina kadang-kadang jadi agak males meriksanya gitu. Karena setiap dibuka hasilnya sama dan sama salahnya gitu. Kalau sama ininya sih oke ya. Anda minggu lalu tanggal berapa ya ngumpul itu ya? Sekarang tanggal 11. Jadi tanggal 4 ya? Hektan 1, tugas perorangan. Nah, tanggal berapa dek Anda ngumpul tugas mana dek? Mohon izin Pak, Ya, tidak salah di tanggal 4 Oktober kemarin. 4 ya, tanggal 4 ya. Coba Iya. saya lihat ya. Nah, 5 menit aja. Kok nggak ada ya? Nah, Anda tuliskan itu sebagai tugas 3 ya? Iya Pak, yang waktu COVID itu ya Pak. Iya. Ya, tapi begitulah kondisinya deh ya. Jadi saya hanya hanya bisa menghimbau Anda. Tapi kalau ada respon seperti tadi, sebenarnya kan kelasnya jadi lebih lebih terbuka kelasnya. Kalau ada yang bertanya silahkan bertanya. Saya juga meresponnya dengan senang hati begitu ya. Kalau ya itu menurut saya aksi reaksi saja. Ini selalu ada yang mengirimkan tugas ke email saya ya, seperti ini Inengah Nesa Prawangsa ya. Ada yang sekarang di sini? Jadi jangan lagi mengirim tugas ke email ya. Anda sudah diberikan link yang baru ya. Jadi saya tidak bisa men-tracing email Anda ya. Jadi dengan mudah. Jadi karena feeder di email saya juga banyak dalam satu hari itu, jadi agak terlewat. Jadi silakanlah yang lainnya beritahu rekan-rekannya yang sudah diperingatkan berkali-kali untuk tidak mengirim. Ya oke ya. Jadi kita lanjutkan minggu depan dengan mestinya sudah dalam posisi minggu ke-8 ya. Minggu ke-8 adalah UTS mestinya ya. Nanti saya akan berkoordinasi dulu dengan dosen pengampu yang lain ya. Ada Bu Anissa, ada Pak Ari Budiman, kemudian ada Prof. Pradana. Kami akan apakah akan menyelenggarakan UTS minggu depan atau bagaimana, nanti akan saya update di WA masing-masing ya. Kan ada 2 kelas ya, kelas saya dan kelasnya Pak Wardana. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah malam ini ya. Ini sudah lewat banyak mungkin ya kuliah. Sampai ketemu minggu depan, dan tentunya minggu depan tidak akan ada perubahan jam lagi ya. Saya benar-benar harus mewakili kampus dalam hal ini ya. Jadi tidak bisa mengelak juga. Tapi saya juga punya kewajiban untuk
melaksanakan kuliah ini ya, supaya tidak Anda jadi jadi korbannya, tanda kutip seperti itu. Ya, tentunya terima kasih atas perhatian Anda ya. Jadi mau memindahkan jam kuliah karena saya mengalami satu hambatan karena tugas yang lain. Ya, selamat sore sampai minggu depan. Kemudian untuk UTS-nya akan saya update di WA masing-masing nanti ya, WA grup masing-masing. Selamat sore, selamat malam. Ya. Selamat malam Pak, terima kasih. Selamat malam, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Malam Pak. Selamat malam, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih.